Kanal adalah saluran atau terusan air buatan manusia yang dibuat dengan berbagai tujuan untuk membantu kehidupan umat manusia. Dalam bahasa lokal, keduanya disebut terusan. Ada beberapa terusan besar yang dibuat oleh manusia dan difungsikan untuk jalur air yang secara khusus dibangun di sepanjang rute air laut utama untuk memungkinkan lewatnya kapal. Terusan itu dibangun untuk menghubungkan jalur menuju badan air seperti laut, danau, dan sungai yang menawarkan rute transportasi yang lebih pendek untuk melintasi jaringan air laut utama dan juga membantu mengatur lalu lintas laut secara internal di dalam negara. Ada ratusan kanal pengiriman di seluruh dunia dengan panjang, lebar, dan kedalaman yang berbeda, memfasilitasi pergerakan berbagai kapal dengan mudah setiap hari. Beberapa kanal merupakan rute lalu lintas air tersibuk di seluruh dunia. Berikut 10 kanal paling terkenal dan tersibuk di dunia. Dibuka pada November 1869, terusan Suez memiliki panjang 193,30 km yang menjadi jalur air laut buatan yang terletak di Mesir. Kanal ini menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez. Terusan Suez adalah kanal pengiriman yang sangat penting di sektor maritim dunia karena merupakan salah satu rute pelayaran yang paling banyak digunakan. Terusan yang memisahkan Asia dari benua Afrika ini menjadi jalur maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Terusan Suez telah diakui sebagai jalur maritim yang harus dibuka setiap saat untuk kapal-kapal pengiriman dari semua negara guna memfasilitasi kelangsungan operasi perdagangan maritim. Grand Canal Beijing adalah kanal terpanjang dan tertua di dunia. Menghubungkan Yellow River China dan Yangtze River, kanal ini melewati beberapa provinsi di negara Panda serta menghubungkan dengan beberapa sungai lainnya. Kanal yang memiliki panjang 1.779 km, wilayah yang paling tinggi yang dilewati terusan ini mencapai 42 meter di Pegunungan Shandong. Kapal-kapal yang melalui terusan ini tidak mengalami kesulitan untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi dengan diciptakannya Pawn Lock pada abad ke-10 pada masa pemerintahan dinasti Song. Penghubung China Utara dan Selatan, kanal tersebut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara karena berperan penting dalam transportasi kargo. Kanal ini awalnya dibangun pada 468 sebelum Masehi. Grand Canal saat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kanal Laut Hitam Danube adalah bagian penting lainnya di wilayah Eropa Barat. Selain menghubungkan sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Utara melalui saluran Danube Main Rhine. Kanal ini menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui Kanal Volga-Don. Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Sungai Danube, memberikan kesinambungan dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Cabang utama kanal ini sepanjang 64,4 km yang dibangun antara 1976 dan 1984. Cabang utara sepanjang 31,2 km dibangun selama periode 1983 dan 1987. Sejarah lain dari Laut Hitam Danube ini adalah puluhan dan ribuan tahanan politik dipekerjakan untuk penggalian jalur air tersebut. Menghubungkan Teluk Korintus dan Teluk Saronik di Laut Aegea, Kanal Korintus melewati tanah genting Korintus yang sempit
dan memisahkan Peloponnes dari daratan Yunani. Dengan panjang 6,4 km dan kedalaman 8 meter, Kanal Korintus dianggap sebagai kanal terdalam di dunia. Kanal ini penting karena membantu pelaut menghindari bahaya berlayar di sekitar Tanjung Selatan di Peloponnes saat bergerak di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik. Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang karena ketidakmampuan untuk menampung kapal-kapal modern, kanal tersebut masih melayani sekitar 15.000 kapal dari setidaknya 50 negara. Kanal ini merupakan jalur air penting yang mengatur lalu lintas secara internal di sepanjang saluran air Rusia, mulai dari Laut Putih di utara dan meluas ke Laut Baltik di selatan. Dibangun pada 1933, kanal pengiriman melewati berbagai badan air yang lebih kecil, termasuk Samudra Arktik dan Danau Onega, sebelum akhirnya mencapai Laut Baltik. Kanal ini memiliki panjang 227 km, di mana lalu lintasnya cenderung lengang karena tidak cocok untuk kapal dagang dengan dimensi dan spesifikasi yang lebih besar. Diperkirakan ada total 193 juta ton kargo telah diarahkan melalui kapal ini selama 75 tahun pertama operasinya sejak 1993. Salah satu gerbang maritim terpenting di wilayah barat adalah Terusan Panama, menyediakan konektivitas antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Melalui Tanah Genting Panama, sebuah jalur sempit yang memisahkan Laut Karibia dari Samudra Pasifik. Karena lautan yang menghubungkan kanal tidak pada tingkat yang sama, kanal menggunakan lock gates di kedua sisinya untuk mengangkat kapal ke permukaan yang lebih tinggi dan juga untuk turun ke permukaan laut yang lebih rendah. Terusan Panama dibuka pada 1914 untuk membantu kapal yang transit antara pantai timur dan barat Amerika Serikat dan mempersingkat perjalanan mereka sejauh 15.000 km. Terusan ini memiliki jalur air sepanjang 82 km dan menawarkan layanannya ke 29 layanan kapal utama, yang sebagian besar berada di jalur perdagangan pantai timur Amerika Serikat ke Asia. Itulah 10 kanal atau jalur air penting yang paling terkenal di dunia. Gimana? Ada yang sudah pernah melewati salah satunya? Kalau ada, coba ceritakan pengalamannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like bila kalian suka, share juga untuk berbagi informasi ke yang lain, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru ya.